Sobat Trivia, hari ini Ibu Tri akan mengajak kalian untuk mengunjungi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, sebelum kita mengunjunginya secara langsung, kita harus tahu dulu kondisi negara-negara di Asia Tenggara. Kalian pasti pernah melihat lambang ini kan? Iya benar, ini lambang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang salah satu anggotanya yakni Indonesia. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara utama yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara tersebut mengadakan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Kala itu, masing-masing negara diwakilkan oleh satu orang pemerintahan. Dari Indonesia, ada Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Dari Malaysia, ada Wakil Perdana Menteri Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Dari Filipina, ada Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos. Dari Singapura, ada Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam. Dan dari Thailand, ada Menteri Luar Negeri Thailand, yaitu Thanat Khoman. Latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN terjadi karena adanya keinginan kuat untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan sejahtera. Selain itu, seluruh negara anggota ASEAN memiliki persamaan latar belakang satu sama lain. Persamaan negara-negara ASEAN. Yang pertama, sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, negara-negara di kawasan Asia Tenggara sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat. Yang ketiga, memiliki kepentingan mencegah pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang keempat, mempunyai dasar kebudayaan Melayu Austronesia. Yang kelima, mempunyai kepentingan dalam menangani berbagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Nah, sekarang kita akan mempelajari logo ASEAN yang sudah kita lihat sebelumnya. Logo ASEAN yang asli menampilkan 5 berkas coklat batang padi, satu untuk setiap anggota pendiri. Di bawah berkas gandum terdapat tulisan ASEAN dengan warna biru. Namun, kini logo ASEAN berkembang menjadi 10 ikat batang padi yang menggambarkan mimpi dari para pendiri ASEAN dan juga menggambarkan 10 anggota negara ASEAN. Warna lambang ASEAN adalah biru, merah, putih, dan kuning yang menggambarkan warna-warna utama yang ada di setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru menggambarkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah menggambarkan semangat dan dinamis. Warna putih menggambarkan kemurnian. Dan warna kuning menggambarkan kemakmuran. Logo tersebut juga disempurnakan dengan lingkaran yang menunjukkan adanya persatuan dari negara-negara ASEAN. ASEAN juga merupakan organisasi terbuka tanpa membeda-bedakan sistem politik maupun ideologi. Karena itu, jumlah anggotanya kian bertambah seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini terdapat 11 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Timur Leste yang masuk pada tahun 2022. Nah, sekarang kita akan belajar kondisi negara-negara ASEAN. Letak astronomis ASEAN adalah pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, serta dua benua, yakni Asia dan Australia. Untuk lebih rincinya, batas utara berbatasan dengan negara Cina dan Samudra Pasifik. Untuk batas timurnya berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
Batas selatan berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Batas barat berbatasan dengan India dan Samudra Hindia. Negara yang akan pertama kali kita kunjungi adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah daratan sekitar 1.922.570 km persegi, di mana terdapat 38 provinsi. Sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia berupa daratan. Tiap pulau memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Indonesia adalah negara agraris. Ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 40% dari total populasi. Indonesia menempati peringkat kedua setelah Papua Nugini sebagai negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Terdapat 720 bahasa yang digunakan di tanah air. Negara kedua yang akan kita kunjungi adalah Malaysia. Malaysia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia bagian barat yang terletak di sebelah selatan Semenanjung Malaya dan Malaysia Timur yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Ibu kota Malaysia ada di Kuala Lumpur. Luas Malaysia sekitar 329.847 km persegi. Kondisi Malaysia Barat adalah berupa dataran rendah beserta rangkaian pegunungan, sedangkan sebelah timur berupa perbukitan dan daratan yang ditumbuhi hutan lebat. Malaysia termasuk negara agraris meskipun hasil pertaniannya tidak sebesar negara Asia Tenggara lainnya. Suku bangsa di Malaysia adalah suku Melayu, serta suku bangsa lainnya seperti Tiongkok dan Dayak. Negara selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terletak di Semenanjung Malaya dengan luas daratan sekitar 676.552 km persegi. Wilayah baratnya merupakan rangkaian Gunung Arakanyoma. Wilayah tengahnya berupa daratan rendah yang subur karena dialiri Sungai Iriwadi sehingga dijadikan wilayah pertanian. Adapun wilayah timurnya berupa daratan tinggi. Myanmar merupakan negara agraris, mayoritas penduduknya berasal dari suku Bamar, sisanya dari suku San, Karen, dan suku bangsa lainnya. Singapura menjadi negara destinasi berikutnya. Singapura terletak di bagian selatan Malaysia Barat dan memiliki luas 660 km persegi. Luas wilayah negara ini sangat kecil, sehingga pemerintahannya banyak melakukan reklamasi untuk menambah luas wilayahnya. Kebanyakan wilayah Singapura berupa daratan rendah yang banyak dibangun pemukiman serta pusat kegiatan dan industri. Penduduk Singapura kebanyakan imigran dari Tiongkok, Melayu, India, dan negara-negara lainnya. Negara selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau utamanya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Negara seluas sekitar 300.000 km persegi ini banyak pegunungan serta daratan rendah. Sungai-sungai di Filipina umumnya pendek-pendek tetapi beraliran deras. Filipina merupakan negara agraris. Mayoritas suku bangsa di Filipina adalah Tagalog, sisanya suku Bisaya, Cebuano, dan suku bangsa lainnya. Selanjutnya kita akan mengunjungi Kamboja. Kamboja merupakan negara yang terletak di Semenanjung Malaya dengan luas daratan 181.035 km persegi. Daratan rendahnya terdapat pada bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tingginya yang luas di sekelilingnya. Di wilayah dataran rendahnya terdapat Danau Tonle Sap yang membuat wilayah sekitarnya menjadi subur, sehingga negara ini menjadi negara agraris. Kamboja adalah salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Mayoritas penduduk Kamboja adalah suku Khmer, sisanya adalah suku bangsa Cham, Tiongkok, dan suku bangsa lainnya. Selanjutnya kita akan berkunjung ke negara Thailand.
Thailand merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas 513.115 km persegi. Kebanyakan wilayah Thailand adalah dataran rendah yang subur dan dialiri oleh sungai Chao Phraya. Kesuburan tanah di Thailand menyebabkan Thailand sangat baik untuk wilayah pertanian dan menjadi salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Mayoritas suku bangsa Thailand adalah suku Thai, dengan sisanya adalah suku Burma dan suku lainnya. Negara berikutnya adalah Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Negara ini terletak di semenanjung Malaya dengan luas sekitar 236.800 km persegi. Kondisi geografis wilayah barat Laos berupa daratan rendah dan rawa, sedangkan wilayah timurnya adalah perbukitan. Mayoritas penduduk Laos adalah suku bangsa Lao, sisanya suku Kumo, Hmong, dan suku bangsa lainnya. Sekarang kita akan berkunjung ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Luas wilayah negara ini sekitar 5.765 km persegi. Wilayah Brunei terdiri atas dataran rendah dan rawa di wilayah barat serta perbukitan di wilayah timur. Tanah di negara ini berupa rawa sehingga kurang baik untuk dijadikan wilayah pertanian meskipun memiliki iklim tropis. Suku bangsa penduduk di negara ini mayoritas adalah Melayu, serta suku bangsa minoritas seperti Tiongkok dan suku bangsa lainnya. Selanjutnya kita akan ke negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas sekitar 331.114 km persegi. Di sebelah barat laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Di sebelah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Adapun di sebelah utara terdapat dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur dan paling padat penduduknya, sehingga baik untuk pertanian. Di Vietnam ada 54 etnis yang hidup bersama secara rukun, di antaranya etnis Kin menduduki 86% jumlah penduduk. 53 etnis lain mempunyai persentase beragam yang kira-kira sejuta jiwa seperti etnis Thai, Nung, Thai, Hmong, Khmer, dan sampai ratusan penduduk seperti etnis Odo dan Brau. Negara berikutnya adalah negara Timor Leste. Timor Leste tadinya merupakan salah satu provinsi di Indonesia, kemudian memisahkan diri. Luas wilayahnya sekitar 14.609 km persegi. Bagian utara Timor Leste berupa pegunungan, sedangkan bagian selatannya berupa pantai dan rawa-rawa bakau. Wilayah Timor Leste kurang cocok digunakan untuk pertanian karena kurang subur. Suku bangsa Timor Leste adalah suku Belu, Galo, Nambi, dan suku bangsa lainnya. Timor Leste adalah negara di Asia Tenggara yang terakhir masuk ke ASEAN pada tahun 2022. Wah, senang sekali ya kita sudah belajar dan mengunjungi berbagai tempat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.